Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan: apa doa supaya anak cucu kita terhindar dari dosa besar? Semoga Ustadz dan kita semua diberi kesehatan jiwa dan raga, diampuni semua dosa-dosanya, amin. Yang pertama, jagalah Allah Azza wa Jalla. Orang tua yang ingin dirinya dan anak keturunannya terhindar dari dosa, hendaklah mereka menghindari dosa duluan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara doa, Nabi Ibrahim sudah berdoa. Nabi Ibrahim dulu sebelum punya anak, doanya beliau, Rabbi habli minas salihin. Beliau minta anak-anak yang soleh. Ketika dikasih anak, berubah doanya. Beliau berdoa mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau sudah punya anak, beliau punya keturunan. Maka dalam doa-doa beliau sisipkan anak keturunan. Yang pertama beliau minta, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Itu dosa besar yang paling puncak. Maka baca doa itu. Nabi Ibrahim takut jemaah, anaknya terjebak dalam kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Banyakkan kita mendoakan anaknya, ya mudah-mudahan jadi anak soleh, terus murah rezeki, cepat jodohnya. Doa dunia. Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Antum bayangin jemaah, bahaya kesyirikan ini. Penduduk bumi ini 3/4-nya melakukan kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Banyak. Dari 8 miliar, 6 miliar itu bukan umat Islam. Maka antum jangan meremehkan doa ini. Kalau bicara doa, minta sama Allah, wajnubni atau ujnubni rabbi junubni wa bani an na'budal asnam. Lalu doa selanjutnya baru minta, rabbi ij'alni muqimas shalah. Setelah beliau minta supaya keimanan anak-anaknya dijaga sama Allah, dihindarkan dari perbuatan syirik, lalu beliau minta, rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku terus. Maka semoga dengan itu Allah menyelamatkan anak keturunan kita dari dosa-dosa besar. Assalamualaikum Ustaz. Teman ana seorang tukang pangkas rambut yang ingin berhenti dari profesinya. Setelah mengikuti kajian sunnah, dia merasa bersalah karena sering mencukur jenggot pelanggannya. Dia tidak bisa menolak karena hal tersebut tugas tukang pangkas. Bolehkah membuat tulisan di dinding tidak menerima cukur jenggot? Karena Nabi melarang. Naam jemaah. Tulis antum. Tulis hadis Nabi SAW. Tidak menerima cukur jenggot karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, a'ful liha wahfus syawarib. Das. Antum kasih tahu hadisnya karena orang-orang banyak nggak ngerti, banyak nggak paham dengan urusan jenggot. Ketika anak pulang dari pesantren, awalnya anak cukur jenggot, sampai terakhir anak mau lulus, Allah kasih hidayah. Akhirnya anak pulang nggak cukur jenggot. Anak disidang sama keluarga. Ditanya, ikut aliran apa sekarang?
Bayangin jemaah. Sampai sunnah Nabi SAW dianggap bid'ah. Sesuatu hal yang baru. Engkau ikut aliran apa? Saya sampaikan ini sunnah Nabi SAW. Ribut, oh yang pakai jenggot itu orang-orang yang sudah tua. Ana masih SMA kelas 3. Ana sampaikan ke kerabat yang ngomong kayak gitu. Mana orang tua yang memanjangkan jenggotnya? Orang tua semua potong jenggotnya. Ini bukan bicara tua atau muda, ini bicara sunnah Nabi SAW. Kita masih muda waktu itu ya. Kadang-kadang kurang ajar, ana mohon ampun juga. Sampai ada ancaman nanti kalau tidurmu dipotong jenggot ana jangan. Berontak, ana sempat berontak pada waktu itu. Karena sering ditegur urusan jenggot ini. Ana belajar, Nabi nyuruh manjangin jenggot. Orang tua melarang kita pakai jenggot. Siapa yang ditaatin? Orang tua apa Nabi SAW? Nabi SAW. Maka antum tulis itu hadis Nabi SAW. A'ful liha wahfus syawarib. Ketika orang mohon maaf katanya. Mohon maaf ini loh. Ada hadisnya. Kalau nggak ada hadis ini anda potongkan jenggot antum. Antum katakan seperti itu. Anda terima pangkas rambut saja. Antum kan pangkas rambut bukan pangkas jenggot kan. Nah jemaah, kita ini kadang-kala memang harus tidak membiarkan dosa itu terus terjadi. Tadi Anda sampaikan bahwasanya gara-gara dosa sebagian orang azab itu kena semuanya. Jangan dipikir ketika orang berzina hanya orang berzina yang diazab. Semuanya kena. Tetangga-tetangganya yang membiarkan hal itu. Ana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ana sampai di satu titik. Ana malu berdoa kepada Allah. Karena ana tidak pantas meminta doa itu. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Jamaah rahimakumullah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau antum malu berdoa, antum malu beribadah kepada Allah. Sedangkan Allah itu suka dengan orang yang berdoa. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan a'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling bodoh, orang yang paling lemah adalah orang yang enggak mampu berdoa. Sedangkan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Hanya saja enggak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Ana enggak tahu kalau antum sampaikan karena ana tidak pantas meminta doa itu. Berarti ada sesuatu yang antum ingin. Kalau sesuatu itu memang gak boleh dipintai, jangan minta sama Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas Allah suka dengan hambanya yang berdoa dan maksa kalau doa. Antum lihat nabi-nabi Allah. Semua berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan iblis pun berdoa. Iblis minta sama Allah. Dan dikabulkan doanya iblis. Karena dia ikhlas ketika berdoa. Dia mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunda waktuku sampai hari dibangkitkannya manusia. Qala innaka minal munzarin. Kau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Masa antum kemudian malu untuk berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Yang penting tadi, jangan berlebih-lebihan dan ikhlas ketika berdoa. Yang kedua, apakah boleh kita mengutuk bangsa yang mendolimi Palestina sedemikian rupa? Tidak hanya di lisan tapi juga di medsos seperti julid fi sabilillah. Ahibati fillah. Lakukan apa yang bisa antum lakukan untuk menolong saudara-saudara kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tapi sekali lagi antum harus tahu kehinaan yang menimpa umat Islam,
yang hanya bisa teriak-teriak, yang hanya bisa komen, itu disebabkan dosa-dosa kita. Tapi sebagian kita nggak mau sadar. Ya, mudah-mudahan kita dikasih petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Tadi apa saja yang bisa antum lakukan dan nampak manfaatnya, tidak bertentangan dengan syariat, manfaatnya nampak dan dirasakan. Kalau ternyata Israel nggak ngurusin antum, antum buang-buang waktu. Antum buang-buang waktu. Maka tolong perhatikan hal itu. Apakah, saya tanya, Anda mau tanya, apakah jarak safar dengan pesawat sama dengan di darat? Lalu bagaimana hukumnya wanita tanpa mahram safar? Sama aja, mau pesawat, mau laut, mau daratan, lautan, udara, jarak safarnya sama. Kalau bicara jarak, jumhur ulama berpendapat ya kira-kira 80 km ya. Adapun perempuan safar, berusaha untuk safar dengan mahram. Berusaha safar dengan mahram. Karena Rasul SAW mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Perempuan enggak boleh safar kecuali dengan mahramnya. Usahakan antum, kecuali dalam kondisi yang memang terpaksa, lain lagi ceritanya. Dulu 5 tahun yang lalu istri anak hamil, anak kelima Ustaz. Karena anak keempat baru usia 8 bulan. Jadi anak minta tukang urut untuk supaya tidak jadi. Kehamilan 4 bulan kurang lebih. Bagaimana cara bertobat? Yang dosa anak dan istri diampuni Allah Ustaz. Nah, enggak boleh jamaah. Sampai saat ini anak masih sangat takut dengan dosa tersebut. Iya, apalagi menggugurkan yang sudah ditiupkan ruh. Itu sama dengan membunuh. Apa yang harus dilakukan? Ya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sebagian ulama dulu mereka juga menyuruh untuk membebaskan budak untuk menebus dosa dia membunuh tersebut. Karena sekarang tidak ada budak, maka engkau perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah untuk menebus dosa yang engkau lakukan. Ahibati fillah, ketahuilah, ketika engkau hamil, pada saat engkau punya anak yang baru berumur 4 bulan, ini 8 bulan, 4 bulan, maka ketahuilah bahwa itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan anak itu tidak akan makan rezekimu. Bukan masalah rezeki Ustaz, masalah pendidikan anak. Kalau Allah berikan kepadamu berarti engkau mampu untuk mendidik dia. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin Allah memberikan kepadamu beban di luar batas kemampuanmu. Tidak mungkin. Ada sebagian orang yang mengatakan, Allah Ustaz, Anda enggak mampu dengan musibah ini. Engkau bukan enggak mampu, engkau enggak mau. Maka lihatlah kepada orang lain. Subhanallah, Anda sering sampaikan cerita tentang seorang ustaz yang punya anak 28 dari satu istri. Antum bisa bayangin ini bagaimana lahir, kemudian hamil, kemudian lahir, kemudian hamil. Terakhir Anda berjumpa dengan anak yang nomor 28. Dia mengatakan, Ustadz, anak yang nomor 28. Semua anaknya jadi orang, nggak ada yang jadi macan. Nah, satu lagi. Tolong kuatkan anak, pemuda yang berjuang skripsi, kerja, dan orang tua yang semakin tua. Itu membuat
Pikiran ana kacau. Sehingga ana jadi lalai akan kewajiban sebagai muslim. Jamaah, skripsi itu sebulan selesai. Ana sebagai dosen, ana pembimbing banyak skripsi mahasiswa. Cuma mahasiswa ini nunda. Ketika tinggal sebulan jadi skripsinya. Masya Allah, hebat banget antum gitu loh. Jadi, karena kita punya banyak waktu yang sia-sia. Antum sekarang dihadapkan skripsi, kerja orang tua. Jangan dijadikan beban. Ketika antum tidak mampu, antum katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakan la haula wa la quwwata illa billah. Antum buntu pikirannya, antum hamparkan sejadah, Allahu Akbar. Antum ketika membaca Allahu Akbar, apa ada urusan yang besar buat Allah Azza wa Jalla? Nggak ada. Apalagi cuma urusan skripsi, urusan pekerjaan. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar. Makanya sebagian ulama itu ketika dia tertutup buntu dalam satu permasalahan, dia sholat. Dalam sujudnya dia istighfar, minta ampun. Selesai sholat Allah bukakan jamaah. Dan sekali lagi Allah tidak memberikan beban kepadamu di luar batas kemampuanmu. Engkau mampu menghadapi skripsi. Engkau mampu, dan ingat jangan sampai menelantarkan kewajibanmu sebagai seorang muslim. Gara-gara urusan dunia, kewajibanmu kepada Allah engkau tinggalkan. Ana mohon doanya untuk kesembuhan istri dan diberi kelapangan rezeki agar bisa membayar hutang. Nah, kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin waqtid daina 'anil madinin. Ana mau kasih tahu sama yang mintain, bukan hanya antum yang istrinya sakit, bukan hanya antum yang punya utang. Hampir semua yang di masjid ini, coba angkat tangan yang punya utang jemaah. Biar saudara kita itu, oh ternyata bukan ana yang punya utang semua. Coba angkat tangan. Yang tanya lihat, banyak yang punya utang. Kita itu kadang-kadang merasa, ana punya utang. Semua yang punya utang jemaah. Yang istrinya sakit, Allah. Ada yang istrinya bukan sakit badannya, sakit hatinya. Naam, hakadzal hayat. Ini kehidupan, dan semoga Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Afwan ya Ustaz, ana ada dengar tentang seorang lelaki yang jika dia berzina, ini akan berimbas kepada anaknya. Anak atau keluarganya mungkin di sini. Dan apa yang harus dilakukan anak perempuannya Ustaz? Yang sebenarnya membutuhkan pernikahan, tapi mengingat hal tersebut menjadi beban yang amat sangat. Minta solusinya. Gak paham aja, bentar. Ana ada dengar tentang seorang lelaki yang jika dia berzina, ini akan berimbas kepada anaknya mungkin. Dan apa yang harus dilakukan anak perempuannya yang sebenarnya membutuhkan pernikahan, tapi mengingat hal tersebut menjadi beban yang amat sangat. Minta solusinya Ustaz. Dia bertobat dengan taubatan nasuha jemaah. Ada sebagian ungkapan ulama yang mengatakan, inna zina dainun fa in aqradtahu kana alwafa fi ahli baitika fa'lami man yazni fi qaumin bi alfai dirhami yuzna fi baitihi bi ghairi dirham. Dikatakan barang siapa yang berzina maka keluarganya dizinain sama orang tanpa engkau menyadari itu. Orang yang berzina bayar, mungkin jutaan dia bayar, keluarganya dizinain gratis. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, dia minta izin berzina. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Dia tahu hukum zina haram, maka dia minta izin. Mungkin dia berpikir dia adalah seorang yang nafsunya tinggi. Sahabat marah sama sahabat ini.
Ada semua Nabi dipanggil, udnu, sini kau mendekat. Sampai dekat di hadapan Nabi SAW sehingga Nabi bisa menyentuh dada anak muda ini. Lalu Nabi SAW berkata kepada dia, atarbahu li ummik, engkau mau enggak ibumu dizinain? Engkau mau enggak ibumu dizinain sama orang? Ya enggak mau ya Rasulullah, mana mau ibunya dizinain? Walan nas yardawna li ummahatin. Enggak ada orang yang mau ibunya dizinain. Ketika engkau berzina dengan ibunya orang. Kalau dia seorang wanita yang sudah menjadi ibu. Atardahu li bintik, engkau ridho anak perempuanmu dizinain sama orang? Enggak mau ya Rasulullah. Siapa yang mau anak perempuannya? Walan nas yardawna li banatihim. Dan tidak ada orang yang anak perempuannya mau dizinain. Engkau zina sama anaknya orang. Atardahu li ukhtin, engkau ridho saudarimu, engkau ridho bibimu dizinain orang. Kata Nabi, enggak ada orang yang mau. Jadi ketika antum berzina dengan seorang, ketahuilah yang antum zinain itu anaknya orang, ibunya orang, saudarinya orang, bibinya orang. Dan mereka enggak mau. Ketika antum merusak keluarganya orang, bagaimana Allah akan menjaga keluarga antum? Antum enggak jaga keluarganya orang, antum rusak anaknya orang. Maka hendaklah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa yang sudah terjadi, engkau bertobat dan berusaha untuk menjaga sekarang, sehingga harapannya Allah menjaga keluargamu, menjaga anak-anakmu. Anda dengar cerita di Jawa sana, ada seorang yang menikah karena berzina. Ini orang tua menikah karena berzina, bapaknya nikah karena berzina. Sepertinya belum bertobat ketika menikah. Orang kadang-kala setelah berzina dengan menikahin wanita yang dia zinain, dia berpikir selesai dosanya. Selesai dosanya, saya sudah resmi sekarang. Engkau punya dosa zina. Yang perlu engkau bertobat dari dosa tersebut. Buku hijau yang kau dapatkan bukan melegalkan perzinaanmu, melegalkan hubunganmu setelah itu iya, tapi perzinaanmu lah. Dan hamil dari zina, subhanallah, anaknya sama kayak bapaknya. Anak perempuannya hamil di luar nikah. Karena orang tuanya nggak jaga jamaah. Maka tolong, semoga Allah melindungi keluarga kita dari perbuatan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai umat manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfar. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yawm akthar min 70 marrah. Aku, kata Nabi SAW, tiap hari bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah lebih daripada 70 kali. Ingat, makom tobat ini bukan makomnya pelaku dosa, makomnya semua orang. Sampai para nabi pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Di akhir hayat Nabi SAW, ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bayangkan Nabi disuruh istighfar. Nabi, innahu kana tawwaba. Setelah turunnya ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setiap sujud dan ruku Nabi sering membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Ruku baca itu, sujud baca itu, terus minta ampun beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sampai kapanpun kita harus kembali kepada Allah. Jangan terus berbuat dosa. Haibati fillah, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ada satu pertanyaan terakhir. Ada hadiah yang Anda akan berikan kepada peserta terjauh. Jamaah terjauh. Dari mana antum? Jambi. Lebih jauh Jambi. Nah, Rantau Prapat. Jauh mana Jambi sama Rantau Prapat? Antum dari mana? Oh, Bandung, udah di sini lah. Enggak, yang datang kajian dari Aceh. Antum datang kajian? Atau tinggal di sini sudah? Mondok di sini mah. Antum datang buat kajian apa datang tinggal di sini? Tinggal di Bandung. Balik ke Bukit Tinggi mau kajian.
Ya orang Bukit Tinggi pulang kampung lah antum. Ya, pulang kampung. Nah, dari Bukit Barisan. Jauh mana sama Rantau Prapat? Hah? Bukit Barisan. Rantau Prapat Bukit Barisan. Hah? Coba lihat di Google jemaah. Anda nggak tahu mana yang lebih jauh? Anda tahu lebih jauh mana Bapak? Bukit Barisan sama Rantau Prapat. Jambi. Ada yang Jambi, lebih jauh Jambi apa Rantau Prapat? Jambi, kata Jambi, saya kasih Jambi. Dia dulu angkat tangan dari Jambi. Masya Allah, barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.